khususnya di perjalanan untuk melakukan aktivitas sebagai seorang karyawan di Jasa Raja Cabang Utama Jawa Tengah. Renungan ini kemudian kita menjadikan ini sebuah momentum bahwa kita mengawali segala sesuatu harus dengan mengisi kekuatan spiritual. Dan ini merupakan komitmen Pak Ustadz. Hari ini kita memulai untuk melakukan pengajian, kemudian kita juga akan mendapatkan siraman rohani. Semoga ini merupakan sebuah kekuatan. Ini sebuah momentum awal di tahun 2022 ini bagi kita, sehingga kita mengawali tahun 2022 ini mumpung RKP-nya belum turun juga. Rencana kerja belum turun, jadi sebelum turun, terlanjur turun, baru kita minta nanti dari Tuhan, terlambat Pak. Jadi sebelum turun kita harus berkumpul ya, kita harus melakukan perenungan, kita harus mengisi kekuatan secara rohani. Ya, jadi hari ini terima kasih Pak Ustadz, Pak Kiai Haji Nawawi bisa hadir di tengah kita, ya, bisa memacu semangat kita, bisa meningkatkan kualitas keimanan kita, bisa mendorong kita untuk selalu mengawali segala sesuatu di dalam kerja kita dengan mengandalkan Tuhan, dengan selalu rutin untuk mengaji, dan semoga teman-teman juga harus komit ya, di tengah kesibukan kita, karena sibuk kita pasti tidak akan ada habisnya. Ya, tidak akan ada habisnya, jadi kita jangan beralasan sibuk, tetapi kita harus menyibukkan diri juga untuk mempersiapkan kegiatan pengajian rutin ini. Ini udah ada statement di awal, ada pengajian rutin. Kalau rutin itu harus terus dilakukan. Kalau tidak terus dilakukan 2 minggu, minimal sebulan. Dan sebulan harus komit kita ya, supaya perjalanan kita menjadi lancar, menjadi mulus, karena kita selalu dituntun oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Saya pikir itu ya. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang sudah mempersiapkan kegiatan ini. Sekali lagi saya ingatkan bahwa komitmen kita adalah pengajian rutin, kita harus lakukan setiap bulan. Kemudian terima kasih untuk Pak Ustadz, Bapak Kiai Haji Nawawi yang sudah berkesempatan hadir. Terima kasih untuk teman-teman yang juga sudah berkesempatan untuk bergabung dalam pengajian ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita di dalam menjalani hari-hari kita di tahun 2022, khususnya dalam kehidupan maupun di dalam tugas dan tanggung jawab kita. Itu sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutan pada sore hari ini. Baiklah, untuk acara selanjutnya yaitu acara inti yang kita tunggu-tunggu, yaitu tausiah dan ceramah tentang musahabah peningkatan kualitas diri untuk menjalani tahun 2002 yang akan disampaikan langsung oleh Ustadz Kiai Haji Nawawi AT SAG MAG. Waktu dan tempat kami persilakan dengan hormat. Terima kasih Bapak. Baik teman-teman semuanya, mohon izin saya kali kedua dengan Bapak ini untuk duduk bersama. Sebenarnya saya agak kaget. Kenapa selain beliau sebagai pimpinan cabang utama Jasara Harja, nama beliau juga tidak asing untuk kita, pimpinan tertinggi NU kita, Gus Yahya. Pernah nggak sangar coba ini. Makanya Nyun Sewu ini, saya juga Masya Allah asmani pun nggak sama. Ternyata tak pandang dari tadi. Fatihah 2 ini 11-12 ternyata ini. Baik teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala wa ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa sallallahu ala hadzal nabiyyil karim wa alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin amma ba'd. Para alim bini sepuh, wabil khusus Bapak Yahya selaku pimpinan cabang utama Jawa Tengah di PT Jasara Harja tercinta ini beserta segenap jajarannya, dan juga ini yang saya juga familiar, yang juga senior kita Bapak Safarudin Munidin Batin, sehat selalu ya, insya Allah. Beberapa periode selalu ketemu sama aku. Tadi di bawah ketemu Pak Lalu, ketemu Pak Soleh yang direk saya ke atas tadi, matur nuwun. Dan juga yang menghubungi ini juga Ustadz intern panjenengan, Ustadz Aris ini insya Allah ini. Alhamdulillah ini saya juga senang sekali. Dan juga Bapak Ibu, Mas Mbak, teman-teman yang ada di PT Jasara Harja cabang utama Jawa Tengah, baik yang langsung mengikuti kegiatan di hadapan saya ini maupun yang ada pakai link Zoom, ada ini yang pakai link, ada ya. Biasanya kan ada tampak di mana gitu. Dari mana saja Mas, coba nanti coba ditunjukkan ke aku. Alhamdulillah. Nah ini. Dan juga teman-teman yang ada di manapun panjenengan semuanya, Masya Allah. Kabar sore yang indah, sehat selalu semuanya. Semoga Allah berikan kita sehat walafiat, sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Saya juga doa yang masih ngejomblo itu segera dapat jodoh. Bapak Tin ikut amin tuh. Oh gitu. Yang jomblo diri aja. ini perintah Bapak loh, saya nggak berani matur. Yang ngejomblo, yang masih jomblo suruh berdiri. Mas Satriani juga masih jomblo ini. Maaf loh Mbak, nggak ada maksud apa-apa ya Mbak ya. Ini kan doa. Kalau doa dengan ridho ikhlas diamini sama semua yang hadir, satu saja diamini malaikat, doa kita akan dikabulkan Allah Ta'ala. Amin. Inilah afdhalu ma fihi doa jamaah. Seindah-indahnya doa itu kalau doa dilaksanakan secara bersama-sama. Itu satu diamini, semuanya mendapatkan kabul doa kita insya Allah. Dan juga segenap panitia penyelenggara pengajian pada sore hari ini yang saya hormati, dengan doa dari payah panjenengan semua, semoga dibalas yang setimbal Allah Subhanahu wa Ta'ala, beramal yang soleh dan solehah. Amin Allahumma amin. Pertama dan paling utama, mari kita selalu bersyukur kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah. Kali kedua saya bersama Bapak Yahya di pengajian, dan sungguh saya sangat-sangat bersyukur, terenyuh dan gembira komitmen beliau dengan panjenengan semua yang akan selalu mengadakan kegiatan pengajian. Syukur bisa rutin minimal bulanan, kan begitu. Yang jelas ini Pak Yahya, insya Allah yang jelas Pak Yahya, apa yang pernah saya sampaikan di bulan April yang lalu, waktu bertemu dengan panjenengan, bonus Ustadz itu selalu berlaku. Ngundang 3 kali, gratis sekali. Itu selalu. Ini selalu saya pakai terus, nih, selama tidak diselingi kiai lain, Pak. Ya ini 2 kali ini masih berturut-turut ya. Berarti umpama bulan besok kok masih ngundang aku, berarti bulan yang akan datangnya gratis. Nah, gratis. Cuma kalau ganti Ustadz dulu, batal lagi nanti gitu. Nanti gitu Pak. Nanti.
Mas Aris yang mumet nanti. Baik, kesyukuran kita kepada Allah diwujudkan komit panjenengan semua. Walau situasi belum terlalu normal untuk kita mengadakan kegiatan, masih ada pembatasan di sana sini. Yang jelas saya tuh sering kali didamprat sama orang-orang yang nggak senang saya. Gara-gara apa? Saya seringkali berstatement, ketika suara seorang kiai atau ustadz seperti saya tidak didengar oleh masa, tidak didengar oleh pemangku wilayah atau wali kota atau gubernur, saya kadang-kadang jengkel, seperti dikriminalisasikan begitu. Katanya, wong kiai kok enggak didengar ke suaranya. Tapi satu sisi ketika seorang kiai melanjutkan apa yang disampaikan oleh pemerintah sebagai talang bicara, menyampaikan program indah ke masyarakat, orang pun statementnya juga jelek, wah kiainya penjilat, katanya begitu. Saya jengkel ke, terus aku kan ngopo Pak Yaya, mendingan. Maka saya bersyukur panjenengan selalu bisa mengadakan kegiatan seperti ini, moga-moga nanti bisa istiqomah. Yang terpokok itu istiqomah. Allahumma amin. Alamin. Dengan bersyukur kepada Allah Ta'ala, salawat untuk Nabi kita Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ayo. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ulang ya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Ya Nabi salam alaihi. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Salam Muhammad. Mohon izin Pak Pimpinan, indahnya PT Jasara Harja cabang utama Jawa Tengah bersolawat Pak. Indah nanti. Masya Allah. Maka nanti kapan ada waktu Bapak, kita buat satu tema khusus mengangkat tentang Jasara Harja bersolawat. Wah indah itu Pak. Ustadznya harus aku Pak. Oh, jangan ganti yang lain Pak. Ganti ya saya nggak jadi lagi Pak. Ya insya Allah gitu. Indah. Kenapa saya matur begitu Bapak Ibu? Coba. Kita seringkali diajarkan oleh pendahulu kita. Agar perjalanan kita, ikhtiar kita, apapun. Lewat binaan untuk rumah tangga kita. Binaan untuk lingkungan masyarakat kita. Bangsa dan negara kita. Termasuk kantor kita tercinta ini. Satu kata lagu nasional kita yang selalu kita ingat. Bangunlah jiwanya, bangunlah raga. Ya, bangun ini jiwa kita, tata jiwa kita, maka insya Allah duniawi kita dapatkan dengan sebaik-baiknya. Kalau segala tindakan kita muaranya untuk Tuhan, untuk Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Rahim. Insya Allah tidak ada sesuatu yang sulit kalau Allah akan memudahkannya. Tidak ada sesuatu yang berat kalau Allah akan meringankannya. Tidak
dengan rasa gembira. Maka yuk awali jalanan kita dan tindakan kita di 2022 ini untuk selalu mendekatkan kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kajian singkat sore ini muhasabah, peningkatan kualitas diri untuk menjalani tahun 2022 dalam konsep kajian surat ke-59, surat Al-Hasr ayat 18. Oke. Surat Al-Hasr ayat 18 yang tadi dibaca oleh saudara Qori Mas Satria tadi, insya Allah. Bapak dan Ibu, adik mas-mas semuanya, dan juga mbak-mbak, saya panggil adik nanti, salah pemahaman nanti, ketuaan saya kan. Coba saya nanya, jujur saja, Pak Tin, maaf Pak Tin, ini enggak ada maksud apa-apa. Pak Tin, ini kalau dilihat dari umur yang ada, ini yang paling muda Pak. Ini Pak. Nah, ya, paling muda kan. Nah, dalam artian ruhnya, semangatnya paling muda. Iya. Namanya orang bekerja, Bapak dan Ibu, kadang ada semangat, kadang ada sesuatu ganjalan. Pasti itu dalam bekerja, dalam rumah tangga, nyuwun sewu. Secinta apapun dengan suami, dengan istri, namanya orang berumah tangga pasti ada problem. Ya Pak ya? Ya Pak ya? Pasti ya toh? Kenapa begitu? Termasuk kita ibadah kepada Allah pun sama. Pasang sunnah ibadah ketika iman kita di atas, rasa nikmat kita sholat, kita bisa menyentuh hati, rasa khusyuk dalam kita menyandar kepada Allah, tumakninah dalam tindakan sholat kita. Tapi suatu saat ketika dalam sebuah problem masalah, kita sholat bisa jadi kemrungsung, orangnya di masjid, orangnya di sajadah, pikirannya kemana-mana. Bisa jadi terjadi yang seperti itu. Setiap apapun tindakan kita, pasti ada plus minus yang akan kita dapati di dalamnya. Maka dalam surat Al-Hasr ayat 18, Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa ayat ini menyeru siapa Allah kepada hambanya, hamba pilihan dengan sebutan alladzina amanu. Yuk kita lihat sejenak. Dalam konsep hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-imanu, namanya iman, oryanun, itu seperti, maaf, kosong, telanjang, tidak ada sesuatu apa-apanya. Iman baru sebatas pengakuan, iman baru sebatas angan-angan dalam hati seseorang. Lah biar iman itu tidak kosong, iman itu ada sesuatunya, kata Nabi, walibasuhut taqwa. Adapun pakaian iman adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa takrif takwa? Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Berarti kalau orang mengaku beriman kepada Allah kok tidak menjalankan perintah, tidak menjauhi larangan, imannya dipertanyakan. Yang kedua, wazinatuhul haya. Adapun perhiasan iman adalah rasa malu. Malu yang bagaimana? Malu kalau tidak menjalankan perintah, malu kalau tidak meninggalkan larangan Allah. Maaf teman-teman semua. Kalau ada orang mengaku beriman kepada Allah, tidak sholat kok enjoy. Tidak sholat kok nyaman-nyaman wae. Itu dipertanyakan keimanannya. Kenapa? Dia tidak punya rasa malu. Padahal ciri orang beriman punya haya. Malu kalau tidak menjalankan perintah Allah. Salah satu perintah Allah adalah sholat wajib 5 waktu. Maka saya matur teman-teman semuanya, sesibuk apapun kita tetap ditetapkan untuk mengerjakan sholat wajib 5 waktu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Nabi memberikan batasan, sholli qa'iman,
Seolah-olah engkau sambil berdiri tegak, kalau engkau sehat, mampu, berdiri kalau mampu. Namun, fa'ilam yastati faqaidan, kalau enggak mampu berdiri, silahkan sambil duduk. Karena situasi. Fa'ilam yastati fa'ala jambi, enggak mampu sambil duduk, silahkan sambil berbaring tiduran. Hingga dilanjut, fa'ilam yastati wa isyaratan. Kalau engkau enggak mampu sambil berbaring pun, silahkan engkau mengerjakan sholat sambil pakai isyarat. Isyarat saja. Bahkan ketika kita tidak mampu sholat dengan pakai isyarat, Islam sangat indah, Islam sangat bagus. Apa? Silahkan engkau siap disolati. Masya Allah. Indah itu. Maka kalau Anda, saya sudah tidak mau sholat, ya siap-siap. Mohon izin Pak Yahya. Pergi ke masjid sampai pensiun, Pak. Jangan ke masjid nunggu pensiun. Loh, saya enggak bilang Pak Andi, Pak Adin enggak loh. Saya hanya bilang pergi ke masjid sampai pensiun. Jangan ke masjid nunggu pensiun. Ya kalau ketok pensiun, kalau tidak pergi ke masjid sampai mati. Sampai mati. Jangan ke masjid nunggu. Iya kan? Masya Allah. Ada apa Pak Din? Ya, itu kalau mayatnya enggak ngeyel loh. Nah, jika ada mayat ngeyel juga ada Pak. Tidak mau disolati ya ada Pak. Nah. Lazinatul haya. Orang beriman pakaiannya apa? Rasa malu. Kalau tidak menjalankan perintah. Sama apa-apa. Kalau orang tidak sholat kepalanya. Atau tidak ada beban. Itu Masya Allah. Pertanyakan. Yang ketiga, basamratul ilmu. Indahnya ini adalah ilmu. Kenapa enggak dijawabkan? Salam Muhammad. Coba kita lanjut. Atas bagaimana? Ya ayyuhalladzina dilanjut fattakullah. Bertakwalah engkau kepada Allah wal tanzur nafsum ma qaddamat lihad, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Teman-teman, saya matur, setiap orang hidup pasti punya goal tujuan. Orang kerja pun pasti punya goal tujuan, itu pasti. Kalau tujuan berumah tangga hanya sebatas mobilnya mewah, rumahnya mewah, jebitnya banyak, itu salah. Tapi tujuan tertinggi berumah tangga adalah sakinah, mawaddah, warahmah. Duit banyak, tapi kalau tidak tenang kehidupannya, insya Allah. Maka saya matur teman-teman semua, Allah itu kalau mau mengundang hambanya, mengundang hamba, itu gampang kok. Hamba dikasih masalah, dikasih problem rumah tangga, hamba cepet-cepet sholat tahajud, Tuhannya kenteng, dikiri kenteng, kiritnya kenteng, doanya kenteng. Kenapa? Punya masalah. Makanya hamba itu mendekat dengan Allah. Kenteng. Tapi kalau Allah mau menjauhkan hambanya dengan Allah, Allah pun gampang. Glamor hidup, harta banyak, pangkat tinggi, rata-rata, sibuknya banyak. Karena kesibukannya dengan Allah menjauh. Sholatnya katanya sibuk, ngaji sibuk, dan lain sebagainya. Tapi ada kata baliknya. Ketika Allah mengasihi semuanya dengan begitu rupa. Glamor, harta semuanya punya, kedudukan ada, semuanya ada. Kok tetap mendekat dengan Allah. Itu yang istimewa. Nah,
Sibuk boleh, nggak apa-apa teman-teman. Mau sibuk nggak apa-apa, sibuk dunia. Mau kerja nggak apa-apa. Yang penting waktu panggilan sholat tetap sholat. Sibuk boleh. Waktu ada ajaran ngaji tetap ngaji. Sibuk boleh. Tapi ketika kita punya sebagian rezeki, diajak sodakoh, tetap mau sodakoh. Itu namanya manusia istimewa. Semoga PT Jasa Raja dengan pada besarnya seperti ini, termasuk hamba-hamba yang istimewa. Allahumma apa hebat seperti ini. Ini yang perlu kita pertimbangkan dulu. Insya Allah itu. Kalau tujuan pendidikan anak hanya nilai rapot, itu juga salah. Kenapa? Lagi ajar Dewantoro dalam Ingar Sosong Tulodo, ing Madya Mangun Karso Tutuliyandayani, tujuan pendidikan anak tidak sebatas nilai rapot, tapi bagaimana anak berakhlak yang karimah, akhlak yang soleh, akhlak yang solehah. Maka doa Allah mengajarkan kepada manusia yang beriman, kalau berdoa minta kepada Allah itu yang simple. Jadi gampang dicerna, gak usah berdele-dele. Kalau doakan anak, Bapak Ibu semuanya, gak usah yang macem-macem. Doanya hanya satu kata Allah. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, anugerahkan aku keturunan yang soleh. Kalau soleh itu pasti pinter, Pak. Kalau pinter belum tentu soleh. Nah itu ya, itu Masya Allah itu loh, berbeda dengan Muhammad Soleh itu. Hebat loh. Kalau soleh mesti pinter itu. Kalau soleh mesti kaya, Pak. Kaya yang soleh kok. Insya Allah. Kata Bapak yang namanya soleh suruh berdiri katanya. Ini kata Bapak bukan aku. Kan malah sama aku lupa soleh. Iya. Ini kan hanya menyampaikan kata Bapak. Masya Allah. Namanya anak itu kalau soleh, pasti dengan orang tuanya pinter. Gitu loh. Ya, makanya kalau kita nggak usah terlalu berdiri kalau doa. Ya Allah, berikan kepada aku anak yang pinter, belajarnya rajin, kuliahnya lancar, dapat kerjaan, kedudukannya tinggi, malaikat nyakitin kesuwen. Yang simple, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Hanya itu aja. Allah tuntunkan untuk kita semuanya. Masya Allah. Wal tangdhu nafsum ma qaddamat lighad. Tujuan bekerja tidak semata, mohon izin Pak Pimpinan, tidak semata target tiap tahun di bulan Desember tercapai, evaluasi tahunan tok yang didapat. Tapi bagaimana mengantarkan karyawan, pegawai-pegawai seperti ini terwujud kesejahteraan hidupnya, Pak. Itu namanya perusahaan, Pak. Insya Allah. Makanya moga-moga kalau Bapak sangat sayang dengan beliau-beliau seperti ini, insya Allah mesti akan mendoakan Bapak akan tetap lama di sini, Pak. Nanti pindah-pindah dulu, Pak. Mesti ngono. Bahasa gue bahasa desa banget ya. Bahasa terus terang gitu loh, maksudnya gitu loh. Ya udah, bisa gue ya kayak gini, nggak usah di Masalah. Jadi banyak sekali perusahaan-perusahaan yang minta saya ngaji. Bagaimana biar itu karyawan saya senang di sini? Gampang saja kok. Jadi kalau seorang pimpinan seperti ini mau duduk bersama, mendengarkan suara karyawan dengan baik, kesejahteraan dipikir, hanya insya Allah kok, insya Allah pasti doanya karyawan bagus untuk pimpinan. Allahumma amin. Sama hari ini Pak, Masya Allah. Tak kirain ketika Mas Ustadz Aris menghubungi saya, tak kirain pimpinannya sudah ganti Pak. Ternyata masih Pak, masih panjenengan. Ya, alhamdulillah, muga-muga lama di Semarang aku ngono. Kan aku diundang terus Mas Rai ngono. Kan aku punya maksud doaku. Doa kan harus ada maksudnya juga.
Salam Muhammad ya. Sebagainya. Termasuk yang keempat, goal ibadah kita tidak semata kualitasnya yang kita pikir, kuantitas jumlah rakaat yang kita pengen dapatkan. Tapi bagaimana Bikol bin Salim menjadikan hati ini tenang, hati terasa sejuk, hati terasa nyaman ketika menghadapi kehidupan. Intinya tidak kemprungsung. Inilah yang saya maksud di 2021 telah berlalu. Mungkin ada sesuatu yang kurang nyaman di 2021. Ada target mungkin yang belum terpenuhi di 2021. Mungkin ada cara kinerja kita yang kurang baik di dalamnya. Mungkin perjalanan agak berat di dalamnya di 2021. Awalan 2022 kita berdoa kepada Allah. Moga-moga nanti ke depan perjalanan panjenengan dalam bekerja nyaman, lancar, terhindar dari fitnah, balak dan musibah, bahkan dikasih kesehatan semuanya, baik untuk diri panjenengan, keluarga panjenengan semuanya dikasih sehat, sehat dan sehat. Allahumma ya Rabbal insya Allah. Ayat ini unik. Allah menyuruh orang yang beriman untuk bertakwa kepada Allah, untuk memikirkan dirinya atas apa yang telah diperbuatnya. Di belakangnya ada wattaqullah, disuruh bertakwa kembali. Artinya apa? Manusia dipinta untuk bermuhasabah, menilai diri, evaluasi diri atas apa yang telah diperbuatnya. Insya Allah. Singkat saya matur, saya berikan waktu 15 menit untuk tanya jawab, baik lewat Zoom atau langsung di sini. Monggo, biar berkembang. Silahkan pertanyaan apapun. Monggo. Baiklah Bapak Ibu semuanya yang ingin bertanya kepada Ustadz Haji Nawawi. Ya, Masya Allah Ustadz, ini ceramahnya luar biasa Ustadz. Ini kita hatinya sejuk dan tenang ya Ustadz ya. Gimana? Pak Adin mau bertanya? Oh baik. Pak Ustadz, ini ada yang mau tanya Pak. Silakan. Iya Pak. Enggak apa-apa, monggo. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Nawawi, barangkali saya mulai dulu. Ini suaranya yang salah apa suara saya yang kegedean ini? Ya, insya Allah memang benar. Ya, nyaman. Jadi silakan. ini Pak Ustadz Nawawi, kadang-kadang di dalam dunia bekerja, ada manajemen, ada yang dipimpin. Seringkali di dalam dunia pekerjaan kita selama ini, artinya kalau manajemen atau atasan meminta staff atau apa bekerja, kadang-kadang jawaban staff siap. Itu sangat luar biasa menyejukkan hati. Tetapi kadang-kadang ini begitu ditanya sampai di mana belum. Padahal dia berkata, katakanlah, Mas, tolong. Disampaikan begitu. Kenyataannya hanya siap belaka. Dan ini kadang-kadang membuat kecewa. Nah, dari sisi akidah ini saya mau tanya nih kepada Pak Ustadz Nawawi. Ganjaran apa ini yang bikin seneng hati orang tapi atau bikin orang murka gitu kira-kira? Ganjaran kira-kira gitu. Jadi supaya kita melangkah di 2022 ini, saya sudah beberapa kali saya ke daerah, beberapa kali atas perintah kepala cabang saya ke daerah. Saya tidak lagi mau mendengar kata-kata siap yang bikin hati sejuk. Karena pada kata dibilang siap, sejuk nih hati.
Kalau tidak percaya, boleh ditanya Pak Kaca, Pak Yahya itu. Kalau bilang, gimana ini? Siap. Sejuk dia, udah tenang dia. Ada rasa nyaman. Sementara. Makanya beliau mendelegasikan ke saya, tolong Bang, gini-gini. Kebetulan ini junior saya, adik saya dia. Jadi apapun yang ada sama beliau, saya itu total, saya support. Tolong Bang, kalau daerah. Saya sampaikan ke teman-teman daerah, jangan sampai dapat ganjaran tadi gitu loh. Artinya jangan sampai Anda menyenangkan, tapi ujungnya Anda membuat murka. Akhirnya Anda membuat kesalahan orang yang memerintah tadinya tidak mau memarahin, jadi membuat berdosa, membangkitkan dosa. Makanya akad saya sampaikan, tolong di 2022 ini, kalau Anda berkata siap, siap yang terukur. Artinya kapan? Siap 2 minggu, 3 minggu, atau katakan siapa? Pagi ini jam berapa? Kalau pagi antara jam sekian sampai, jadi sudah mulai kita coba belajar untuk terukur gitu, supaya apa harapan dari kepala cabang bahwa target 2022 yang berat ini bisa kita ukur. Dan saya juga menyampaikan jangan Anda sombong karena Anda kerja keras, tapi jangan lupa ikhtiar boleh, doa, karena Allah paling tidak suka orang yang sombong. Orang yang tidak pernah berdoa kepada saya adalah orang yang sombong. Iya. Nah, jadi yang tadi saya kira-kira siap yang membuat hati senang atau membawa murkaan, apa ganjarannya? Kira-kira gitu Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya itu kalau membaca satu ayat ini, kadang-kadang menjadi keder dan takut sendiri. Kenapa? Satu ayat yang biasa disampaikan, kabura maqtan indallahi ang taqulu ma la taf'alun. Dosa besar bagi orang yang berani berkata iya, berarti berkata iman, berkata siap, tapi tidak melaksanakannya. Itu kalau berdasarkan ayat ini termasuk dosa besar. Ini termasuk dosa besar loh. Ini bukan main-main. Nah ini kalau berdasarkan tata syariat tadi, tata hukum Allah, itu orang yang hanya berkata siap, tapi endingnya membuat murka. Ini berarti berani ngomong nih orang-orang wujudnya gitu loh. Jadi berani teori, iya, ini orang-orang actionnya, itu namanya dosa besar. Tapi saya tidak akan terlalu jauh itu dulu. Saya hanya akan menyampaikan sederhana saja. Bapak dan Ibu menizin Pak Pimpinan dan semuanya, nggih. Ingat sebuah buku kecil tapi tebel, The Successful, karya Prof. Renal Kasali. Nah, ternyata sebuah nilai kinerja itu bisa terukur dan akan terwujud dengan baik kalau kita saling menyadari sebagai teamwork yang satu. Teamwork yang satu. Maaf dan maaf, ini bahasa agamanya gini, masyarakat. Tidak ada nilainya seorang Bapak pimpinan, sahabat utama seperti ini. Kalau tidak dibantu, so abrek sebanyak, panggilnya pegawai, karyawan, pegawai ya. Pekerja. Insan. Oh, panggilannya insan ya. Ini saya malah Pak Pimpinan loh. Kan saya mencari selamat saja Pak. Nah, iya toh iya. Ini banyak insan biasa aja gitu. Insan kan manusia Pak. Insan kan manusia. Berarti manusia biasa aja gitu Pak. Oh insan gitu ya. Ya manut ya saya bilang. Tapi kalau dibalik, insan jasa raja seperti ini tidak akan terarah terukur laju pekerjaannya kalau tidak ada manajemen kontrol yang hebat dari seorang pucuk pimpinan seperti ini. Kan begitu. Berarti antara kedua belah pihak saling terkait. Kan begitu. Selama, mohon maaf, perintah pimpinan itu adalah terukur untuk insan-insan seperti ini tadi,
maka insya Allah lah akan mudah dilaksanakannya. Tapi juga benar kata Pak Din tadi, kalaulah itu mengatakan siap, ya harus mengukur kemampuan dan dirimu, apakah mampu untuk melaksanakannya, apakah tidak. Berarti kontrol itu penting. Nah, kontrol saja belum cukup, kecuali ada kata-kata pengawasan yang melekat pada diri pegawai-pegawai yang banyak seperti ini. Namanya pendekatan persuasif pada diri karyawan. Banyak penting sekali-kali tidak usah terlalu formal. Misalkan, yuk besok sore beli apa, rujak bareng-bareng makan bersama, yang berapa orang, itu lebih bagus, indah. Atau sekali-kali nanti, wah, besok nanti makan siang, sana Mas Aris, hari apa? Nanti makan bersama, nasi bungkus, anggap saja guyon matanya seperti itu. Ternyata pendekatan-pendekatan yang sederhana kayak gitu membuat kedekatan emosional dengan di antara kita bisa terjalin, maka semangat kerja pasti akan terwujud di dalamnya. Saya simpel gitu aja Pak Din, saya takut nanti akan menyinggung, melukai orang lain kalau bicara banyak. Tapi saya percaya kok, ini Masya Allah, hamba-hamba Allah yang mulia sore ini kumpul, termasuk orang-orang yang insya Allah semangat kerja semuanya. Amin ya. Insya Allah, karena panjenengan bisa kerja di jasa raja itu harusnya bersyukur kepada Allah. Harus bersyukur. Saya sampai besok pun kelamar kerja di sini pasti ditolak, enggak bakal bisa diterima. Bener. Walaupun gelar saya S3 doktor loh Pak ini. Ini enggak sembarangan Pak. Dokter jelek-jelek Pak katanya. Nah, ternyata saya ngelamar di sini enggak bakal diterima. Ternyata beliau menyampaikan, Pak enggak usah sama kerja di sini. Kalau Bapak nanti di atas kami untuk ngaji saja di sini loh. Alhamdulillah pinternya ngelas ini lah ya Allah Gusti. Jawabannya lah enak-enak. Ini namanya penolakan yang halus gini-gini. Iya, ternyata memang doa ibu saya dulu memang gitu. Nah, kamu nggak usah jadi siapa-siapa. Tapi pasti kamu akan jadi siapa-siapa. Saya bingung. Kalau saya ini khusus, saya akan terkotak. Tapi ketika saya tidak jadi siapa-siapa, saya malah dibutuhkan oleh siapapun. Saya tidak jadi seorang anggota polisi, tapi saya pintal di kepolisian sebagai mitra Polri dari tahun 2004 hingga hari ini. Saya bukan sebagai seorang pegawai kantoran, karena saya 2003 saya keluar, Pak. Mundur sebagai dari ASN, Pak. Mundur. Tapi saya biasa pinta di APD di Provinsi Jawa Tengah. Biasa nggak usah kaget. Kan begitu. Artinya apa? Memang Allah menempatkan saya, sebagaimana kata Bapak tadi, disinilah tempat saya yang tepat. Insya Allah. Oke. Saya percaya teman-teman semua insya Allah insan-insan yang sangat yang sangat semangat dalam bekerja insya Allah. Matur nuwun. Silakan lagi, monggo. Baik, siapa lagi Bapak Ya, Ibu peserta Zoom Mbak, itu Mbak, ada Mbak? yang mau bertanya? Mas siapa itu? Ya. Ustadz Adit. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesehatan. Amin. Hingga masih bisa berkumpul dan bertemu secara online ataupun offline. Nama saya Aditya, Pak Ustadz. Siap, ya. Kalau membaca judulnya adalah Muhasabah Peningkatan Kualitas Diri memasuki tahun 2022. Peningkatan diri ini kan bisa secara ibadah pastinya, secara kompetensi dan secara pekerjaan. Dan juga yang tidak lupa mungkin peningkatan secara materi, Pak Ustadz. Benar. Pertanyaan saya adalah, dalam agama Islam, kita itu lebih baik berlebih secara materi atau secara berkecukupan. Karena dalam bekerja kan tentu kita juga
mencari materi selain mencari manfaat dan yang lain-lain Pak Ustadz. Ya. Begitu pertanyaan saya Pak Ustadz, Ya, terima kasih. Terima kasih Mas Adi. Saya sangat terinspirasi pertanyaan ini. Dalam konsep agama Islam, yang diutamakan itu peningkatan nilai kualitas materi atau yang apanya dulu. Dan saya sampaikan, ditanyakan begitu. Saya jawab ya. Di dalam konsep kita sederhana dan sangat-sangat mendasar, al-mu'minun qawiyun ahabbu ilallah ila mu'minun dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Pengertian mukmin yang kuat di sini pertama kuat imannya. Ini yang pertama dulu, kuat imannya. Yang kedua, kuat materinya. Kuat materinya. Karena dua pilar ini sebagai modal dakwah di kala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa dua ini di zaman Rasulullah, maka di waktu itu sulit untuk berkembang. Dibuktikan kuatnya seorang Khadijah dengan harta, kuatnya Khadijah dengan keimanannya mendukung sepak terjang dakwah Rasulullah SAW. Dengan harta yang begitu rupa, bangun masjid di sana, bangun masjid di sana, bangun masjid di sana, tapi dengan dibarengi kekuatan iman kepada Allah yang sangat mendasar. Berarti keimanan itu jelas kita tata. Tapi sekali lagi, bicara keimanan kan pribadional Mas Adi. Ente sholat apa enggak sholat orang ngaruh tonggomu Mas. Saya sholat enggak ngaruh tetangga saya. Tapi kalau pengertian yang kedua, misalnya aku duit akeh, tonggoku kok ora duwe alias do lemah ekonomi. Aku kok ora peduli karo tonggoku. Aku pasti disorot oleh orang lain nih. Kenapa? Kayak wong sugih kok ora peduli karo wong ora duwe. Kan begitu. Tapi nak ada tadi, wong kuwi sregep salat karo ora sregep salat, ya ora ngaruh karo sapa-sapa. Tapi untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Mergo salatku hanya untuk diriku, tidak bakal membuat Allah tambah hebat, Allah tambah lemah, tidak ada. Tapi ketika kita punya kekuatan materi yang sangat kuat dan peduli dengan orang lain, eling Bapak Ibu semuanya, Allah sayang, Allah cinta pada hambanya yang seperti ini tadi. Karena dengan ekonomi yang kuat, insya Allah kita akan bisa melaksanakan dakwah dengan kuat pula. Bangun masjid butuh duit ya. Bangun madrasah juga butuh duit. Sore ini donasi lewat tadi juga untuk Yayasan Rahmatalil Alamin. Itu dengan kekuatan apa? Iman dasarnya tadi. Tapi sekali lagi materi juga penting. Berarti kalau panjenengan bekerja di sini itu yang dicari apa toh? Ya niati yang pertama ibadah karena Allah. Kenapa ibadah karena Allah? Diawali keluar dari pintu rumah, Bismillahirrahmanirrahim. Keluar dari pintu rumah, pamit dengan istri tercinta. Kalau istrinya di tempat, mohon izin Pak Binsa. Panjenengan istri di Semarang apa di Semarang? Ya, makanya nih mas-mas semua, bapak-bapak, mohon dilihat aku sebentar. Biar Anda kerja berkas sederhana. Mau keluar pintu rumah, jangan lupa baca basmalah, bismillah tadi. Kedua, pamit dengan istri salaman. Mbak-mbak, selaku istri perhatiin Ustaz. Waktu salaman simple. Dapat tangan suami, cium tangan suami yang warna hitam ini loh. Salaman cium. Hati doa kepada Allah. Ya Rob, dan keselamatan suamiku ketika kerja. Ini loh. Doa. Hanya dalam batin. Gak usah. Salaman dulu. Ya Allah, berikan kesamaan. Gak usah banter-banter. Nanti kira nanti malah suami batin. Iku kesambet apa nanti malah ngono. Udah. Pulang kerja. Kalau suami bisa menyapa istri. Assalamualaikum. Disambut kalau bisa. Diusahakan bisa. Jabat tangan suami. Dengan hati yang ikhlas pula. Tapi ingat mbak-mbak. Waktu jabat suami waktu pulang kerja.
cium tangan suami tidak cuma sekali tapi 2 kali. Yang pertama dicium yang hitam tadi. Salaman biasa kan cium. Tek. Alhamdulillah suamiku selamat sampai di rumah. Kan syukur kan doa. Terus dibalik tangannya. Loh, pah jatah undi. Ini filosofi dakwah, Mas. Ini filosofi dakwah. Artinya suami bekerja mencari nafkah rezeki bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk siapa? Untuk istri dan keluarga. Maka tangan istri kan gini loh. Ini tadi. Itu filosofinya begitu. Makanya jangan mlebu metu omah bocah cakut-cakut tanpa pamit, tanpa apa, tanpa baca basmalah. Itu berarti hartamu tidak bakal membawa berkah. Nah, makanya yang kedua, Mas Adi, carilah harta yang berkah, jangan jumlah harta. Jangan cuma yang jumlah. Kalau harta yang berkah pasti halal. Tapi kalau halal belum tentu berkah. Loh kok bisa Pak Yai? Halal belum tentu berkah. Iya, Anda kerja di tempat yang baik. Kerjanya pun baik. Gajinya juga baik. Tapi kalau tidak dibelanjakan dalam 3 hal. 1, untuk keluarga. Keluarganya untuk istri, bayar anak sekolah, bayar pamper, listrik, dan semuanya tadi. Yang kedua, dibelanjakan untuk agama, untuk sodako panti, sodako masjid, dan semuanya. Yang ketiga, untuk sosial bermasyarakat. Loh Pak, sosial bermasyarakat artinya bagaimana? Peduli lingkungan, peduli kanan kiri kita yang kurang beruntung atau kena musibah, kan seperti itu. Nah kemarin saya sempat debat besar, terus saya terpaksa ambil satu hasil dari perjanjian Najran oleh Rasulullah SAW dengan kaum Nasrani di waktu itu. Najran itu mana tuh? Kalau panjenengan pernah tindak ke Makkah Madinah, pernah tindak ke Jabal Rahmah, panjenengan naiknya dari depan, nanti kalau mau turun sebelah kiri itu notok sana, kira-kira ya 6 kilo itu sudah berbatasan dengan negara Yaman itu. Dengan Yaman itu jadi kota yang berbatasan dengan kota Yaman itu namanya Najran. Perjanjian Najran oleh Rasulullah. Dengan siapa? Kaum Nasrani. Isinya ada 2 di antaranya. 1, Muslim menjamin atau melindungi kaum minoritas. Karena Muslim waktu itu kan total. Dihabisi sama Muslim, ternyata tidak. Islam sangat rahmatal lil alam. Yang kedua, Rasul menawarkan, silakan Anda membuat tempat ibadahmu dalam tanda petik gereja. Kami bantu dengan materi duit, tidak usah hutang, nilai sosial kami. Opera hebat loh. Muslim pun boleh membantu saudara kita non Muslim yang kekurangan, apa-apa kok. Boleh-boleh saja. Kalau ada panti asuhan kita kok panti asuhan non Muslim kok dia memang enggak layak untuk hidup di situ, apa tuh boleh. Itu justru konsep Islam yang dasar itu. Nah, kalau kita bisa seperti itu kan indah. Maka harta yang halal itu belum tentu berkah. Ya kalau untuk dirinya sendiri, tapi tidak manfaat untuk orang lain. Maka kita mencari harta yang berkah. Berkah itu apa? Selain halal, juga bermanfaat untuk orang lain. Loh, itu misalkan begitu. Makanya mukmin yang kuat ekonomi lebih dicintai Allah. Tapi dengan dasar iman yang sangat kuat. Loh, bener loh ini. Pendakwah zaman sekarang itu nyuwun sewu. Bapak, kalau nggak kuat dalam segala hal, entah ekonominya, entah ilmunya, itu banyak di-cap sama orang. Bener, iya bener itu. Pendakwah pun juga butuh kemapanan hidup. Benar loh Bapak. Saya membuktikan dari nol. Oke, seperti itu insya Allah. Ya Mas Adi ya. Jadi tata iman, ekonomi, Mbak, yang masih bujang. Mumpung durung kasep, golek laki sing memenuhi 3 ras. Cari laki-laki yang memenuhi 3 ras. Ya, 1 laki-laki yang waras. Tuh, kan 3 ras. Nah, 2 laki-laki yang bisa mencari beras, Mbak. Ya, bisa kerja kan? Yang ketiga laki-laki yang
Kan jengkel kayak banget kayak. Lah kok yang ngepas kemen sampean gitu. Masuk Pak, masuk Pak, masuk. Masuk Pak. Matur nuwun. Pak Safarudin. Bisa senyum Pak, sehat panjang umur Pak, insya Allah. Loh kan begitu aja. Benar tadi, emang benar kok. Loh, makanya ya itu penting. Dan ini loh, untuk semuanya. Kita tidak bisa menafikan keadaan. Ekonomi itu juga sendi. Pertama untuk membentuk rumah tangga. Sampai Nabi mengatakan, tungkahul mar'ah li arba'in. Menikahi wanita atau pria itu sebab 4. Pertama, 5 liha. Karena hartanya dulu. Laki mendekati perempuan ngejajan karena gablek duit. Kelamar orang bawa duit enggak? Modalnya juga. Oh nikah butuh modal enggak? Ya, kita nggak bisa menafikan keadaan seperti itu loh. Cuma harta tidak segalanya. Penataan iman tadi loh yang nomor 1. Oke, insya Allah ada 2. Satu lagi, monggo ada pertanyaan. Baik, Bapak Ibu yang peserta Zoom meeting via Zoom, mungkin ada yang mau tanyakan dari Kepala Perwakilan KPJR atau pegawai. Monggo kalau yang Zoom kalau ada silakan. Ya, dipersilakan untuk peserta Zoom untuk bertanya kepada Ustadz. Ya, di antara Bapak, Ibu, Mas, Mbak semuanya, monggo silakan. Tangan, sampaikan kalau ada sesuatu. Monggo. Saya tidak malu. Silakan. Ya, dipersilakan untuk peserta. Yang dari Kudus boleh, yang dari mana boleh, silakan. Ya, alhamdulillah yang dari lengkap semua Pak Pimpinan. Mungkin dari Bapak Kepala Perwakilan. Yang kan Sugeng, Pak Ajis, Pak Nurfi, Pak Hari. Ya silakan. Pak Lisman, mungkin ada yang mau tanyakan Pak? Pak Ustadz Lisman, dipersilakan Bapak. Wong nggak tanya kok dipaksa. Gimana untuk menjalani kualitas diri Bapak di tahun 2022? Silakan kalau ada. Kalau nggak ada, kita tanya dari salah satu yang di cabang, Mas Aris. Silakan. Mas Aris mau tanya. Pak Ustadz Aris mau nanya Bapak. Waduh, itu menakutkan dulu ini. Silakan Mas Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya sih sederhana sih Pak, hanya minta petunjuk atau amalan aja sih Pak. Ini kan terkait dengan muhasabah peningkatan kualitas diri. Iya. Mumpung di awal tahun Pak, kiranya apakah ada kebiasaan atau amalan-amalan tertentu sehingga ketika kita mulai bekerja, mau bekerja itu menjadikan diri kita itu lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Istilahnya kayak jadi lebih teliti, mungkin nggak gampang lupa atau mungkin pikiran-pikirannya jadi cemerlang. Contoh mungkin kalau berangkat kita baca doa dulu atau mungkin posisi berwudu. Nah mungkin siapa tahu Pak hal-hal kecil itu terkadang kita lupakan karena mungkin bangun sudah terlambat, yang penting mandi, bahkan mungkin nggak mandi, gosok gigi, yang penting berangkat. Nah, akhirnya lupa semua. Mungkin mohon izin Bapak bisa di-share ilmunya kepada kami. Iya. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, saudaraku semuanya, baik yang langsung maupun yang lewat Zoom. Prof. Hamka ketika memberikan syarah di tafsir surat Al-Hasr ayat 18 ini
menuju kepada peningkatan diri itu harus melalui 4 hal. Pertama, muhasabah. Kita evaluasi diri, kita renung perjalanan hidup kita, dilihat sendiri. Yang kedua, istighosah. Al-ghosi itu minta perlindungan kepada Allah. Jadi setiap kali mau bertindak apapun, kita selalu eling kepada Allah dengan minta perlindungannya. Apa? Minimal ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dalam bahasa ta'awudnya. Namun dalam bahasa kita yang paling sederhana, waktu mau bertindak apapun jangan lupa bismillahil alam, menyebut asma sang penguasa alam. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Minimal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, tindakan. Yang ketiga, mujahadah. Apa? Sungguh-sungguh dalam kita. Jadi semangat dalam kita mau beraction, semangat. Nah, semangatnya seseorang di dalam bertindak itu biasanya, mohon izin Pak Pimpinan, kadang-kadang kalau cah cilik iki ono iming-imingi Pak. Gitu loh Pak. Makanya ya nanti Bapak bisa mendefinisikan sendiri gitu aja Pak. Jadi biar para karyawan ini, para insan-insan jasa raja ini semangat. Ya kan mesti apa diweni kopi, apa diweni permen, apa diweni apa itu masih gitu. Kan? Oh diweni snack ini Pak. Ya Allah. Cuma gini toh. Ya sudah nggak apa-apa hari ini. Oh sekarang jaminan ya alhamdulillah sekarang tak kasih snack ini. Nanti ada tambahan lagi katanya begitu. Loh perhebat itu. Ya, tapi ada satu yang keempat. Apa? Hamazah. Hamazah itu dalam konsep beragama apa? Percaya diri, optimis. Nah ini optimis dulu. Orang belum maju ke medan ke lapangan kok sudah takut. Kalah lah dihadapi kok. Nah, takut dulu. Aku di sana. Lah, ini kan suara sudah ada yang lemah kayak gini. Orang mau di sini, mau dimanapun, pasti akan sama. Tapi kecuali kebalikannya. Semangat dia percaya tadi harus menuju semua tadi. Mohon izin Bapak Pimpinan dan semuanya, teman-teman, pentingnya sebuah instansi kantor itu kalau saya berpendapat pribadi, selain ada kajian-kajian seperti ini, juga ada namanya doa istighosah. Doa minta perlindungan kepada Allah. Seperti apa? Mungkin amalan-amalan tertentu di waktu-waktu tertentu di kantor, misalkan kalau pengajiannya itu sebulan sekali ya, sebulan pertama kajian, sebulan kedua nanti kita baca wirid bersama, istighosah bersama, kan kayak gitu. Itu lebih, masya Allah, nanti menata hati dengan kita ada baca asmaul husna, misalkan begitu, kita baca wirid apa berapa kali, nanti akan semakin menguatkan hati untuk semangat di dalam beraktivitas. Misalkan seperti itu, mohon izin Pak, misalkan kan begitu. Nah, kalau itu bisa dilaksanakan insya Allah. Jadi selain ada kajian, sentuhan seperti ini, nanti ada kalanya beberapa waktu sekali khusus acara istighosah mujahadah. Itu penting untuk kita semua. Doa bersama, isinya begitu. Doa bersama. Insya Allah mendoakan kantor, doakan karyawan, doakan semuanya. Hari ini keselamatan semua oleh Allah. Ya, dengan kita berdoa kepada Allah, semangat bangkit, kerja lancar, ya, kantor pun nyaman, apa yang jadi target akan terpenuhi, insya Allah begitu. Itu diantaranya seperti itu. Itu aja Mas Aris. Nanti kalau yang jelas awal dengan bismillah alam, sebut penguasaan dengan selalu minta perlindungan kepada Allah, minimal Nah, kalau secara pribadional beragama itu berbeda ya teman-teman. Kalau panjenengan mengikuti gaya Pak Yai Nawawi, nanti akan berbeda dengan Pak Yai yang lain. Betul, iya. Karena saya kebetulan di kartu nama saya kan ada namanya kebetulan saya Sohibud Dalail. Karena saya santri dari Ki Ahmad Basir Jekulo Bareng Kudus. Saya memang biasa puasa nih.
puasa sambung, tidak pernah berhenti. Ya. Saya yang puasa terus tanpa berhenti itu sudah 11 tahun. Tanpa berhenti. Kalau saya dengan guru saya yang ada di Gerabak Magelang, Hasan Mangli almarhum, pendorong hati saya dengan sholawat. Saya tidak pernah kurang sehari semalam sholawat 10.000 kali. Ya kalau panjenengan tak aja sholawat 10.000 kali, ya kapan kerjamu, Pak? Kan begitu kan? Makanya orang kan punya makom masing-masing. Kan begitu. Ya kalau membaca sholawat 10.000, jangan kan sholawat 10.000 kali. Belum bar sholat wajib 5 waktu, subhanallah aja belum tentu udah sempat kok. Assalamualaikum langsung udah pergi kok. Ya kan begitu. Kadang-kadang seperti itu. Belum lagi yang paling pokok lagi, tidak setiap hari jangan lupa baca surat cinta Allah, apa Al-Quran. Makanya kalau saya matur Bapak Ibu, dahsyatnya Al-Quran yang kita baca, tidak mengatakan Bismillahirrahmanirrahim itu satu ayat atau satu surat, tidak. Wal harfun al-asr. Kita lihat itu bukan jumlah suratnya, bukan jumlah ayatnya. Pilihlah satu huruf yang dihitung Allah 10 kebaikan. Satu huruf 10 kebaikan. Satu huruf 10 pahala dari Allah. Kalau Anda mengatakan Bismillahirrahmanirrahim sudah 190 pahala dari Allah. Yasin berapa huruf? Kalikan 10. Wal Qur'anil Hakim berapa huruf? Kalikan 10. Maka kalau panjenengan ngaji sehari 1 halaman pagi, 1 halaman sore, 1 lembar saja sudah berapa pahala sing panjenengan titipkan kepada Allah, itu juga pemacu kita semangat kerja. Hanya nyuwun sewu, perbanyak juga sempatkan diri walaupun hanya surat-surat pendek. Insyaallah. Insya Allah. Demikian aja, nanti kalau bicara amalan pribadi nanti malah menakut-nakutkan orang banyak, okay? Yang penting ditata semampu panjenengan. Puasa Senin Kamis ditata, okay? Senin Kamis ditata. Jangan lupa berangkat kerja bismillah. Kan itu sampai di rumah alhamdulillah. Mau berangkat tidur minimal bismillah. Istri dikasih suami gaji alhamdulillah. Suami habis dikasih begitu istri alhamdulillah. Kudu ngomong gitu loh. Matur nuwun, ora tau matur nuwun karo bojo kok Mas Haris kok jengkel kayak kan begitu. Contoh yang paling sederhana. Matur nuwun, sore hari ini cukup saya sampaikan dan saya harus langsung menuju ke Masjid As-Salam, acara Istighosah Mujahadah Al Asmaul Husna. Ini malam ini saya masih ada 4 acara sampai jam 11:30. Nanti kawan-kawan insya Allah kalau nanti suatu saat nanti kita bisa kontak Bapak, nanti bisa kita lanjut kembali. Oke. Demikian teman-teman semuanya, kita mohon kepada Allah SWT, semoga PT Jasara Harja, Cabang Utama Jawa Tengah, dalam kendali Bapak atau Gus Yahya ini, mendapatkan perlindungan dari Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahi ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, dengan menyebut Ismamu ya Allah yang Maha Pemurah. Betapa kemurahan-Mu kepada kami, besar PT Jasara Harja Cabang Utama Jawa Tengah tercinta ini ya Allah. Harta, jabatan, pangkat, kedudukan, suami, istri yang kami miliki adalah sekedar titipan, amanah, dan pemberian-Mu. Jadikan kami ya Allah hamba-hamba yang mampu mensyukuri nikmat-nikmat-Mu ya Allah. Ya Allah, Zat yang Maha Rahman, Zat yang Maha Rahim. Dengan sebutan asma-Mu yang belas kasih dan kasih sayang, hantarkan di hati kami nurani yang belas kasih, yang bisa merasakan nasib orang lain, yang peduli kepada orang lain, keluarga dan masyarakat kami. Jadikanlah diri kami bermanfaat untuk mereka. Jadikanlah umur kami bermanfaat untuk mereka. Jadikanlah pangkat dan kedudukan kami bermanfaat untuk mereka yang membutuhkan uluran tangan kami ya Rob. Kami sadar ibadah kami yang merasa sudah maksimal pasti ada kekurangan dan kesalahannya. Di perjalanan tahun 2021 telah berlalu ya Rob. Kekurangan, kealfaan, salah sengaja, tidak, semua telah kami lakukan. Di 2022 ini ya Allah, bangkitkan semangat kami,
Bimbing kami ya Rob untuk keluarga besar kami, PT Jasa Raja Cabang Utama Jawa Tengah tercinta ini. Dalam kami mengemban amanah pekerjaan kami bisa amanah, kami bisa semangat dengan sesibuk apapun kami bekerja. Kita mengingat asmamu ya Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Rob, ampuni dosa dan kesalahan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun. Salam hormat kami Bapak Yahya, sama-sama Bapak, Pak Tin dan semuanya. Matur nuwun sekali atas kebersamaan pada sore hari ini. Pasti ada kekurangan dan kesalahan saya dalam bicara. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kapan-kapan bisa berjumpa kembali dalam suasana dan gelombang yang sama bersama Ustadz Nawawi OY. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Kiai Haji Nawawi atas tausiah dan ceramahnya pada hari ini yang membuat hati kita sejuk, tenang. Semoga dengan doa yang diberikan oleh Ustadz tadi, kita bisa melanjutkan tahun 2000, menjalani tahun 2002 dengan lebih baik lagi dan tercapai semua cita-citanya. Amin ya Allah. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang berkenan. Kita akhiri dengan acara pada sore hari ini dengan membaca lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Zoom meeting maupun offline, jangan live dulu karena akan ada foto bersama Kepala Cabang dan Ustadz Haji Nawawi. Kami persilakan untuk yang di kantor cabang untuk maju ke depan untuk foto bersama Ustadz Nawawi. Untuk yang di Zoom, tolong dinyalakan kameranya. Oke. 1, 2, 3. Ya, slide kedua. Baik. Ya, terima kasih. Untuk Bapak Kepala Cabang dan Pak Ustadz Nawawi, bisa minta tolong Pak untuk maju ke depan untuk berdiri Pak. Silakan Bapak.
Allah. Terima kasih kepada kepala serta karyawan-karyawati Jasara Harja yang telah mengikuti Zoom pada sore hari ini. Boleh live. Terima kasih Bapak